Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Nur Hanifah akan menjelaskan sedikit tentang contoh soal dan juga pengerjaan dari penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh yang penalaran induktif ya. Nah, ini contoh soal dari yang induktif. Pada pertemuan rapat pemilihan OSIS yang akan dilaksanakan Senin depan, dihadiri oleh 16 orang. Ada berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Gimana, udah paham? Maksudnya itu bahwa pada pertemuan rapat tentang pemilihan OSIS yang akan dilaksanakan Senin depan itu menghadirkan 16 orang. Jadi berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, di sini kita harus pahami dulu soalnya ya, kita analisis dulu. Tulis dulu ya. Nah, kenapa saya memilih soal ini? Karena pada soal latihan kemarin tidak ada yang menjelaskan atau menjawab. Jadi di sini saya akan memperjelas ya. Nah, karena ini itu soal induktif, artinya soal ini bisa diselesaikan tanpa rumus. Bagaimana caranya? Nah, karena ada 16 orang, kita tulis dulu ya. Permisalkan dengan abjad. Nah, A sampai P itu jumlahnya ada 16 sesuai dengan yang ada di soal. Oke, jadi gini ya yang pertama. Apabila A melakukan jabat tangan dengan B, C sampai F, artinya A melakukan 15 kali jabat tangan. Kemudian, saat B melakukan jabat tangan, ia tidak melakukan jabat tangan selama 15 kali. Mengapa? Karena ia sudah disalami oleh si A. Jadi apabila A sudah bersalaman dengan B, artinya B tidak perlu bersalaman lagi dengan si A kan? Artinya B menyalami lagi 14 orang. Nah, kemudian kita ke yang C ya. Yang C ini juga tidak menyalami 15 ataupun 14 orang. Mengapa? Yang pertama, C sudah disalami dengan A. Karena pada pernyataan yang pertama, A menyalami 16 orang yang ada di sini. B menyalami 14 orang yang ada di sini. Artinya C sudah termasuk di dalam kedua ini kan. Jadi C itu melakukan 13 jabat tangan. Artinya pada setiap orang akan semakin sedikit jumlah jabat tangan yang ia lakukan. Bukan berarti dia tidak melakukan jabat tangan. Namun jabat tangan sudah dilakukan terlebih dahulu oleh si A secara menyeluruh, si B secara menyeluruh namun tidak semua, dan si C begitupun selanjutnya. Artinya di sini E akan menyalami lagi 11 orang, F akan menyalami lagi 10, G akan menyalami lagi 9, H8, begitupun sampai ke bawah. Nah, artinya P0 ini bukan artinya dia tidak menyalami siapapun, namun dia sudah disalami atau bersalaman dengan seluruhnya. Jadi tidak perlu melakukan penyalaman ulang lagi. Jadi setelah dijumlahkan semua ini ada berapa? Ada 120 orang. Nah, pasti ini ada cara cepatnya dong, karena di saat nanti kita ulangan atau apapun, kita tidak akan menggunakan cara ini. Ini hanya pengandaian pembuktian bahwa contoh soal ini merupakan soal yang induktif. Jadi sekarang kita langsung ke ininya yuk, ke menggunakan rumus. Nah,
sebelum kita menggunakan rumus, kita harus mengetahui dulu atau menganalisis soal ini dulu. Soal ini itu masuk ke dalam permutasikah atau kombinasikah? Gimana cara pembedaannya? Jadi langkah pertama, kita harus mengetahui dulu ya ini apa. Oke, sekarang kita bandingkan antara permutasi dan juga kombinasi. Kalau permutasi itu sekumpulan unsur-unsur yang berbeda dan cara penyusunannya memperhatikan urutannya. Nah, kata kuncinya ada di sini, memperhatikan urutannya. Apa artinya? Artinya apabila permutasi itu yang berurutan. Kemudian yang kombinasi, pengertiannya itu kejadian yang tidak memperhatikan urutan, jadi tidak berurutan. Nah, maksudnya apabila soalnya tidak berurutan, itu akan menggunakan penyelesaian kombinasi. Sekarang masuk ke mana soal ini? Ya, kita lihat ya. Banyaknya salaman adalah salah satu contoh kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Misalnya, apabila si A sudah bersalaman dengan si B, maka si B tidak perlu mengulanginya lagi kan? Jadi dapat disimpulkan bahwa contoh soal induktif ini dapat kita selesaikan dengan penyelesaian kombinasi. Mengapa? Kata kuncinya tadi karena dalam kenyataan yang dilakukan di sini itu tidak berurutan. Nah, sekarang kita cari ya rumus kombinasi. Rumus kombinasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Pasti banyak yang bingung. N itu apa? R itu apa? C itu apa? Di sini saya akan memberikan keterangannya ya. Nah, N itu artinya unsur yang terdiri. Sedangkan yang R unsur yang diambil. Nah, sekarang kan kita udah dapet nih rumusnya. Nih. Langkah keduanya kita masukin ke angka ya. Nah, artinya kombinasi 2 dari 16. Kenapa? Karena kombinasi, ini kombinasi R itu kan unsur yang diambil. Unsur yang diambilnya itu 2. Nih. Kenapa 2? 2 itu karena jabat tangan memerlukan 2 orang. Sekarang 16 itu dari jumlah atau orang yang hadir di pertemuan tersebut. Sekarang kita masukin ininya ya. N faktorialnya itu berarti 16 faktorial per 16 faktorial 16 dikurangi 2 faktorial 2 faktorial. Nah, kita jumlahin ya. Kita langsung aja karena 16 faktorial itu untuk kita samakan dengan 14 faktorial itu gini caranya. Kita lihat di sini ada yang sama nggak? Ada kan nih 14 faktorial dengan 14 faktorial. Artinya kita coret, kita masukkan.
Kenapa 2-nya dikali 1? Karena faktorial itu dikali-kali dengan huruf yang dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jumlahnya itu nah, jadi banyak jabat tangan yang dilakukan ada 120 kali jabat tangan. Dan yang ini tadi belum ketulis ya rumusnya di atasnya. Nah, sekarang kita samain sama yang tadi. Nih, hasilnya sama kan, 120 orang. Jadi, ini membuktikan bahwa penalaran induktif itu dapat diselesaikan tanpa rumus, namun memang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sekarang kita lanjut yuk ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang deduktif. Kita baca lagi soalnya ya. Harga 4 kilo ikan nila dan 3 kilo ikan lele adalah 180.000. Harga 2 kilo ikan nila dan 1 kilo ikan lele adalah 80.000. Bu Irma membeli 1 kilo ikan nila dan setengah kilo ikan lele. Kemudian Bu Irma menyerahkan selembar uang 50.000. Ditanyakannya berapa kembalian yang Ibu Irma terima. Kita langsung ke pengerjaannya ya. Langkah yang pertama itu kita memisalkan. Nah, di sini ya. X kita lambangkan sebagai harga 1 kilo ikan nila. Kemudian yang Y harga 1 kilo ikan lele. Nah, dari permasalahan ini dapat diperoleh bahwa sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. Ini singkatannya ya. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Sekarang kita ke langkah kedua. Yang langkah kedua kita mengeliminasi. Dari kedua persamaan ini ya. Gimana caranya mengeliminasi? Kita tulis dulu persamaan ini ke bawah. Nah, mengeliminasi itu artinya menyamakan salah satu variabel yang X misalnya atau yang Y. Untuk apa? Agar bisa dapat dicoret nantinya. Kita eliminasi karena ini yang lebih besar, ini kita kalikan aja dengan 1 agar hasil tetap sama. Nah, karena di sini ada 2X, kita kalikan dengan 2 ya. Hasilnya agar sama dengan 4X dan nantinya dapat kita coret. 4X dikali 1, 4X. 3Y dikali 1, 3Y. Ini tetap sama hasilnya. Kemudian 2 dikali 2X, 4X. 2 dikali Y, 2Y. Dan hasilnya 160.000. Sekarang kita
dikurangi ya. Nah ini sama kan, jadi kita dapat coret. Yang ini kita turunin, jumlahnya 20.000. 3 jadi kurang 2Y, 1Y artinya Y. Nah kita sudah dapat nih, Y-nya itu berapa? Nih, Y-nya 20.000. Langkah yang ketiga. Langkah ketiga kita mensubstitusikan. Y ke dalam persamaan yang kedua. Kita masukin ya angkanya. 2X ditambah Y sama dengan 80.000. Pasti teman-teman nanya, angka ini itu dari mana? Nih, angka ini tuh diambil dari persamaan yang di atas ini dan kita ambilnya yang ini. Lanjut. Kenapa ini berubah jadi 20.000? Kan kita sudah mencari tahu bahwa Y itu berapa di hasil eliminasi yang tadi. Selanjutnya, nah, jadi ini itu pindah ruas ke sini. Jadi artinya 80.000 dikurang 20.000. Mengapa dikurang? Karena 20.000 itu di sini tadinya plus dan apabila pindah ruas dia menjadi minus. Jadi dapat diketahui bahwa X-nya itu adalah 30.000. Nah, sekarang kita masuk ke yang soalnya. Bahwa Bu Irma membeli 1 kilo ikan nila dan setengah kilo ikan lele, sehingga X plus 1/2Y sama dengan 30.000 Nah, kan semulanya itu X plus setengah Y sama dengan 30.000 plus setengah kali 20.000. Ini itu angkanya dimasukkan menjadi seperti ini. X itu dari mana? Dari hasil substitusi yang tadi 30.000. Setengahnya kita masukin, Y-nya dari mana? Dari hasil eliminasi yang tadi. Dan sekarang kita jumlahkan ya. Kita kalikan dulu yang ini. 1 dikali 20.000, 20.000, 20.000 dibagi ini sama dengan 10.000. Artinya 30.000 ditambah 10.000 berapa? 40.000. Nah, tadi kan ditanyainnya uang kembaliannya nih. Sekarang kita masukin ya. Uang kembalian. Kan Bu Irma menyerahkan 50.000. Ini total belanjanya 40.000. Jadi kembaliannya itu 10.000. Nih, jangan lupa pakai kesimpulan buat di akhir soal. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah berhasil menyelesaikan 2 contoh soal antara induktif dan juga deduktif. Jadi simpulannya apa?
bahwa penalaran induktif itu kita tidak perlu memerlukan rumus. Jadi soal tersebut bisa diselesaikan secara manual, namun memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, di sini itu ada juga yang tadi saya sudah jelaskan, itu salah satu contohnya rumus agar bisa menyelesaikan soal dengan waktu yang singkat. Dan deduktif, kalau deduktif itu harus diselesaikan dengan rumus, tidak bisa apabila tidak, karena nanti kita kan pasti akan pusing ya. Jadi perbedaan khususnya itu di antara rumus dan tidak. Apabila induktif itu kita tidak memerlukan rumus, sedangkan di deduktif kita memerlukan rumus. Sekian ya materi yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat bagi para penonton dan khususnya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.